Assalamualaikum rekan-rekan pembelajar akuntansi. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang transaksi antara induk dan anak terkait persediaan ya. Di sini kita akan membahas skenario 2 yaitu ketika persediaan itu belum terjual seluruhnya kepada pihak non afiliasi atau kepada pihak non grup usaha. Masih menggunakan contoh PTP dan PTS di mana PTP itu selaku induk, PTS sebagai anak perusahaan. Nah, di sini misalkan PTP itu membeli persediaan dari pihak non afiliasi, dari pihak luar seharga 6 juta dan PTP menjual persediaan yang dia beli dari pihak non afiliasi tadi seharga 6 juta dijual kepada PTS selaku anak perusahaan dari PTP itu senilai 10 juta ya. Nah, di sini maka PTP akan mencatat penjualan senilai 10 juta dan beban pokok penjualan senilai 6 juta ya. Jadi jual 10 juta sementara beban pokok penjualannya kulaannya adalah 6 juta. Nah, dari transaksi penjualan persediaan PTP pada PTS ini maka PTP akan membukukan keuntungan atas penjualan tersebut, profit senilai 4 juta rupiah ya. Dia beli 6 juta dari pihak non afiliasi, jual kepada anak perusahaan senilai 10 juta, maka dia profit 4 juta. Nah, dari sini teman-teman kembali lagi kita mengingatkan bahwa di dalam laporan keuangan konsolidasian itu kita harus menghilangkan atau mengeliminasi seluruh transaksi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang masih di dalam seafiliasi, baik induk dan anak, induk ke anak maupun anak ke induk. Nah, di sini persediaan untuk skenario kedua ini persediaan sampai akhir periode akuntansi yang sama dengan penjualan PTP kepada PTS tadi PTS belum mampu atau belum melakukan penjualan atas barang yang dia peroleh dari PTP ya. Jadi barangnya sampai akhir periode akuntansi itu masih di tangan PTS sehingga barang tersebut masih berada di dalam grup usaha antara PTP dan PTS. Nah, di sini teman-teman keuntungan 4 juta yang diperoleh PTP pada PTS tadi itu diperoleh dari transaksi penjualan PTP pada PTS Sehingga keuntungan 4 juta ini karena barangnya itu belum keluar dari grup usaha tersebut belum keluar dari kelompok usaha PTP dan PTS alias barangnya masih di tangan PTS sampai akhir periode akuntansi, maka keuntungan 4 juta di sini itu harus kita eliminasi dari laporan keuangan konsolidasi atau keuntungan 4 juta tadi ketika kita berbicara tentang laporan keuangan konsolidasian itu dianggap belum terrealisasi Sekali lagi, keuntungan sebesar 4 juta yang dibukukan oleh PTP atas penjualan persediaan kepada PTS karena barangnya itu masih berada di PTS, masih berada di grup usaha tersebut, maka keuntungan 4 juta ini harus kita hapus dari laporan keuangan konsolidasian Tetapi perlu diingat teman-teman, PTP sebagai entitas yang berdiri sendiri dia tetap mengakui nilai 4 juta ini di dalam laporan keuangan PTP Jadi 4 juta ini tetap haknya PTP sebagai perusahaan sendiri. Tetapi ketika dia PTP sebagai induk mengkonsolidasi laporan keuangannya, dia harus menghapus keuntungan sebesar 4 juta ini karena dianggap belum terrealisasi. Nah, sehingga kita akan membuat jurnal eliminasi atas keuntungan sebesar 4 juta ini yang belum terrealisasi dari laporan keuangan konsolidasian. Dengan cara kita mendebet bagian laba entitas anak senilai 4 juta dan investasi pada anak dikredit senilai 4 juta. Jadi ini adalah jurnal untuk mencatat penangguhan keuntungan yang belum terrealisasi. Selanjutnya kita akan mengeliminasi transaksi yang terjadi antara PTP dan
PTS ya, transaksi antara penjualan PTP ke PTS tadi ya, maka penjualannya harus kita eliminasi ya. Kita eliminasi senilai 10 juta ya. Penjualannya kita debit 10 juta ya. Kenapa kita debit? Kenapa kita eliminasi? Karena penjualan yang terjadi antara PTP dan PTS itu adalah penjualan yang masih dalam satu afiliasi, sehingga harus kita hapuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Nah, selanjutnya biaya pokok penjualannya ya, atau beban pokok penjualannya senilai 6 juta ini harus kita eliminasi juga, maka kita akan mengkredit BPP senilai 6 juta dan kita juga akan mengkredit persediaan senilai 4 juta yaitu keuntungan ya. Kita akan mengurangi nilai keuntungan yang diperoleh oleh PTP atas PTS tadi ya senilai 4 juta ini dengan mengurangkan nilai persediaan senilai 4 juta. Ini adalah jurnal eliminasinya. Setelah kita membuat jurnal eliminasi ini, kita akan melihat pengaruhnya ya pada akun-akun ya terkait penjualan BPP dan persediaan. Nah, kita lihat di sini ya untuk akun penjualan di awal PTP ya, itu penjualannya adalah 10 juta. Sementara beban pokok produksinya 6 juta diperoleh dari penjualan PTP pada PTS atas persediaan tadi. Sementara persediaannya ya berarti milik PTP di sini adalah 0. Kenapa 0? Karena sudah dijual pada PTS, jadi tidak mempunyai persediaan lagi. Selanjutnya kita lihat di PTS ya. Untuk akun penjualan PTS 0, kenapa 0? Karena PTS belum menjual kepada pihak lain ya, dianggap belum melakukan penjualan. Nah, BPP-nya tentu saja karena tidak melakukan penjualan, maka BPP-nya juga 0. Nah, sementara persediaannya ya bertambah senilai 10 juta. Sekarang persediaan PTS atas transaksi ini nilainya adalah 10 juta. 10 juta ini dari mana? Yaitu harga perolehan PTS ya dari PTP tadi. Ya, PTS tadi membeli persediaan dari PTP senilai 10 juta, maka persediaan akan diakui sesuai harga perolehannya yaitu senilai 10 juta ya, karena PTS beli dari PTP harga berapa? Ya, 10 juta. Maka persediaannya di sini adalah 10 juta. Nah, selanjutnya ya kita akan menggabungkan seluruh akun ya antara PTP dan PTS. Nah, di sini sebelum konsolidasian ya, maka akun penjualan PTP dan PTS kita tambahkan 10 juta ya, PTP 10 juta, PTS 0, BPP PTP 6 juta, PTS 0, maka totalnya adalah 6 juta. Persediaannya PTP 0, PTS 10 juta, totalnya adalah 10 juta ya. Jadi ini kita total dulu seluruh ya, akun-akun yang dimiliki oleh PTP dan PTS terkait penjualan BPP dan persediaan. Nah, setelah itu kita akan membuat mengeliminasi ya hal-hal yang perlu dieliminasi dari akun-akun penjualan BPP dan persediaan. Nah, dari eliminasi ini kita lihat dari jurnal eliminasi, maka kita lihat penjualan itu kita eliminasi 10 juta, berarti 10 juta kita eliminasi 10 juta, konsolidasiannya 0, terus BPP-nya kita eliminasi 6 juta, awalnya 6 juta, kita kurangi 6 juta, maka konsolidasian adalah 0, sementara persediaan awalnya 10 juta, ya kita eliminasi 4 juta, tinggal 6 juta. Maka di sini di laporan keuangan konsolidasian ya atas transaksi PTP kepada PTS ini di mana barangnya itu masih di tangan PTS ya belum keluar ke pihak non afiliasi, maka penjualannya untuk konsolidasian itu adalah 0, BPP-nya adalah 0, sementara persediaannya adalah 6 juta. Kita lihat teman-teman, di sini 6 juta itu sama dengan biaya perolehan yang diperoleh oleh PTP dari pihak non afiliasi, maka ya dianggap ya di konsolidasian ini nilai persediaannya itu adalah 6 juta ya. 6 juta itu diperoleh dari mana? Ya dari pihak grup ini belinya dari pihak non afiliasi adalah senilai 6 juta, harga perolehannya adalah 6 juta. Maka di sini nilai persediaan untuk laporan keuangan konsolidasian itu nilainya adalah 6 juta rupiah.